Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Adam dengan NIM 2011-310. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 9, yaitu pemeriksaan kas dan setara kas. Adapun poin yang pertama yang akan saya jelaskan pada bab ini yaitu sifat dan contoh kas serta setara kas. Kas itu sendiri merupakan aset lancar perusahaan yang sangat menarik dan mudah untuk diselewengkan. Nah, kas ini adalah pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan kapan saja untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Nah, selain itu, banyak transaksi perusahaan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas. Karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kecurangan atau penyelewengan yang menyangkut uang kas perusahaan, maka diperlukan adanya pengendalian intern atau internal control yang baik atas kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2, halaman 22 dan 23, kas terdiri atas saldo kas dan rekening giro. Nah, setara kas ini adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Sedangkan menurut SAK etap, yaitu setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Nah, ciri bank pada umumnya ini termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika ciri bank ini dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka ciri tersebut termasuk komponen kas dan setara kas. Adapun yang dapat digolongkan sebagai kas dan setara kas, yang pertama, kas kecil dalam rupiah maupun mata uang asing. Kedua, saldo rekening giro di bank dalam rupiah maupun mata uang asing. Ketiga, bon sementara. Keempat, bon kas kecil yang belum direimbursit. Yang kelima, cek tunai yang akan didepositokan. Adapun yang tidak dapat digolongkan sebagai kas dan setara kas, yang pertama, deposito berjangka. Kedua, cek mundur dan cek kosong. Ketiga, dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Keempat, rekening giro yang tidak dapat segera digunakan baik di dalam maupun di luar negeri, misalnya karena dibekukan. Adapun poin kedua yaitu tujuan pemeriksaan audit objektif kas dan setara kas. Tujuan pemeriksaannya yang pertama untuk memeriksa apakah terdapat pengendalian internal yang cukup baik atas kas dan setara kas serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank. Kedua, untuk memeriksa apakah saldo kas dan setara kas yang ada di laporan posisi keuangan atau neraca per tanggal neraca ini betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini auditor harus mempunyai keyakinan bahwa kas itu real adanya di dalam suatu perusahaan. Adapun tujuan pemeriksaan yang ketiga yaitu untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas betul-betul terjadi dan tidak ada transaksi fiktif. Keempat yaitu untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas semuanya sudah dicatat dalam buku penerimaan kas dan pengeluaran kas, tidak ada yang dihilangkan. Serta yang kelima yaitu memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas sudah dicatat secara akurat, tidak ada kesalahan perhitungan matematis, serta tidak ada salah posting dan klasifikasi. Keenam, untuk memeriksa apakah semua transaksi yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas ini sudah dicatat pada waktu yang tepat. Nah, di sini tidak ada pergeseran waktu pencatatan atau timing. Ketujuh yaitu untuk memeriksa apakah ada pembatasan untuk penggunaan saldo kas dan setara kas. Kedelapan yaitu untuk memeriksa seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam valuta asing, apakah saldo tersebut dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan ke laba rugi komprehensif tahun berjalan. Serta yang terakhir tujuannya yaitu untuk memeriksa apakah penyajian di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.
Adapun poin ketiga dari bab ini yaitu prosedur pemeriksaan kas dan setara kas. Prosedur pemeriksaan kas dan setara kas yang pertama yaitu pahami dan evaluasi internal kontrol atas kas dan setara kas, serta transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dan bank. Di sini hasil evaluasi internal kontrol atas kas dan bank serta transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dan bank berupa kesimpulan. Nah, di sini apakah internal kontrol tersebut berjalan efektif atau tidak? Nah, jika auditor menyimpulkan bahwa internal kontrol efektif, berarti luasnya pengujian atas kewajaran saldo kas dan setara kas pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca bisa dipersempit karena kemungkinan terjadinya kesalahan adalah kecil, dan jika kesalahan terjadi akan bisa segera ditemukan oleh pihak perusahaan. Untuk memahami internal kontrol yang terdapat di perusahaan, nah auditor di sini bisa melakukan tanya jawab dengan klien dengan menggunakan internal control questionnaires. Kemudian hasil tanya jawab digambarkan lebih lanjut dalam flowchart dan jika dianggap perlu dalam bentuk cerita. Nah, kemudian jika disimpulkan sementara bahwa internal kontrol baik atau sedang, auditor harus melakukan tes ketaatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas bank untuk membuktikan apakah internal kontrol ini berjalan secara efektif atau tidak. Nah, kemudian jika disimpulkan bahwa internal kontrol melemah, auditor tidak perlu mengadakan tes ketaatan tetapi langsung melakukan substantive test yang diperluas, karena biasanya jika tetap dilakukan compliance, kesimpulan akan tetap menyatakan bahwa internal kontrol ini tetap melemah. Kedua yaitu buat top schedule kas dan setara kas pertanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Contoh top schedule kas dan setara kas bisa dilihat di exhibit. Yang ketiga yaitu lakukan cash count atau perhitungan fisik. Keempat yaitu kirim konfirmasi atau dapatkan pernyataan saldo dari kasir dalam hal tidak dilakukan cash of name. Misalnya untuk kas yang berada di cabang yang jauh dan saldonya tidak besar, misalnya di Irian Jaya dengan saldo 1 juta. Nah, auditor tidak perlu secara khusus mengunjungi cabang tersebut untuk melakukan cash of name karena tidak berimbang cost dan benefitnya, sehingga cukup dikirimkan surat konfirmasi atau diminta pernyataan saldo dari kasir. Kelima yaitu kirim konfirmasi untuk seluruh rekening bank yang dimiliki perusahaan. Keenam dan ketujuh yaitu minta rekonsiliasi bank dan lakukan pemeriksaan atas rekonsiliasi bank tersebut. Nah, rekonsiliasi bank ini harus dibuat oleh klien dan tugas auditor untuk memeriksa kebenaran rekonsiliasi tersebut serta mengusulkan audit adjustment jika ditemukan suatu kesalahan. Prosedur audit yang biasa dilakukan adalah cocokkan saldo menurut rekening koran bank dengan rekening koran bank yang bersangkutan dan jawaban konfirmasi bank. Periksa voting dan cross voting, cocokkan saldo menurut pembukuan dengan saldo buku kas. Periksa outstanding check dan outstanding deposit ke rekening koran bulan berikutnya. Perhatikan apakah ada cek yang outstanding lebih dari 70 hari sehingga perlu dibuatkan jurnal koreksi. Serta periksa biaya administrasi bank dan jasa giro ke rekening koran dan nota debit atau kredit dari bank. Kedelapan yaitu review jawaban konfirmasi dari bank, notulen rapat dan perjanjian kredit untuk mengetahui apakah ada pembatasan dari rekening bank yang dimiliki perusahaan. Nah, untuk mengetahui apakah ada pembatasan atau tidak, di sini auditor bisa menanyakan kepada klien atau mereview jawaban konfirmasi bank, notulen rapat dan perjanjian kredit. Kesembilan yaitu periksa interbank transfer 1 minggu sebelum dan sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca untuk mengetahui adanya kiting dengan tujuan untuk window dressing. Nah, untuk mengetahui adanya tidaknya check kiting itu auditor harus memeriksa transfer dari rekening bank perusahaan ke rekening bank perusahaan yang lainnya dan mencocokkan apakah penambahan saldo di rekening bank yang berasal dari transfer ini sudah diikuti dengan pengurangan saldo di rekening bank lainnya. Karena biasanya check kiting dilakukan mendekati tanggal neraca, maka periode yang harus diperiksa yaitu 1 minggu sebelum atau sesudah tanggal neraca. Ke-10 yaitu periksa transaksi kas sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal selesainya pemeriksaan lapangan. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada uncrowded liabilitas
atau kewajiban yang belum tercatat pertanggal neraca yang baru dibayar di periode berikutnya, baik yang berasal dari pembelian aset ataupun biaya-biaya perusahaan. Ke-11 yaitu seandainya ada saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing pertanggal neraca, periksa apakah saldo tersebut sudah dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca, dan apakah selisih kurs yang terjadi sudah dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Ke-12 yaitu periksa apakah penyajian kas dan setara kas ini periksa apakah penyajian dan setara kas ini di laporan posisi keuangan ini dan catatan atas laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Serta yang ke-13 yaitu buat kesimpulan di top schedule kas dan setara kas atau di memo tersendiri mengenai kewajaran dari cash on hand dan in bank setelah kita menjalankan seluruh prosedur audit di atas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.